Awing, kita akan segera mulai acara ini dan mohon diperhatikan semua video harap dibuka dan kita mengikuti acara ini dengan kusuk ya. Dan ini saya serahkan kepada Pak Ruslan untuk membantu acara kita. Silakan Pak Ruslan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani Mande. Selamat malam kepada keluarga daripada Pak Aweng. Kami juga menerima kabar ini sangat mengejutkan kami, di mana Pak Aweng yang kami kenal sebelumnya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tadi siang saya pas di kantor FGBMFI dan saya mendengarkan satu kesaksian yang sangat bagus, di mana Pak Aweng itu habis berdoa di regional Banten dan merasakan ada yang tidak enak di bagian dada, kemudian dibawa keluarga ke rumah sakit dan dalam antrian cukup lama karena rumah sakit penuh. Pak Aweng merasakan ada sesuatu yang makin makin sakit di dada. Dia mengajak keluarganya untuk berdoa dan mengucapkan kata-kata yang terima kasih Tuhan terus menerus, terima kasih Tuhan. Dan setelah selesai berdoa, Pak Aweng kembali ke surga. Kami semua mengenal Pak Aweng. Kelapa Gading Automotive Chapter, Jakarta Automotive Chapter ini tahun 2007, mana kami mulai dengan Kelapa Gading Automotive Chapter bersama dengan Pak Yusak, dan tentunya kami bisa merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh keluarga. Namun Alkitab berkata dengan mendengar kesaksian tadi siang itu di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Pak Aweng sudah menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam keadaan yang sakit pun dia berterima kasih kepada Tuhan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kami percaya semuanya teman-teman sepelayanan di FGBMFI, kami sangat yakin Pak Aweng menerima sebuah mahkota abadi dari Tuhan. Karena di masa-masa akhirnya tetap mengingat Tuhan, melakukan pertandingannya, dan tetap melayani Tuhan di wadah FGBMFI. Dan tentunya teman-teman dari Jakarta Automotive Chapter semuanya selamat malam dan selamat datang. Kemudian seluruh teman-teman kami di Kelapa Gading Automotive Chapter, selamat malam dan selamat datang pada malam penghiburan ini untuk keluarga daripada Pak Aweng. Dan juga teman-teman yang lainnya juga dari regional, sebelumnya Pak Aweng menjabat di West 4, juga ada Pak Agus, ada Pak Antoni Putirai, dan teman-teman semua di jajaran regional board yang lalu di West 4. Saya kira malam ini juga hadir. Selamat malam kepada bapak-bapak senior-senior kami semuanya yang bisa hadir memberikan penghiburan untuk keluarga dari Pak Aweng. Demikian juga teman-teman Pak Aweng, karena di masa-masa di regionalnya Banten, di mana di sana juga ada Automotive Chapter Banten. Pak Aweng sangat mendukung setiap perkembangan chapter dari FGBMFI. Baik, waktu saya 3 menit sudah selesai untuk membuka acara ini. Saya welcome seluruh yang hadir di dalam acara malam penghiburan ini yang belum saya sebutkan satu persatu, tapi kami menyambut semuanya dengan penuh sukacita. Baik, selanjutnya doa pembukaan yang akan disampaikan oleh regional presiden dari DKI 3, di mana Pak Aweng atau Pak Sukandi ini menjadi member. Kami akan undang dengan hormat kepada Pak Edward Chang. Pak Edward Chang kami undang dengan hormat untuk
membuka dengan doa. Silakan Pak Edward Chang. Apakah Pak Edward Chang sudah masuk? Pak Edward? Dibuka Pak Edward. Sudah, Pak. Sudah dibuka Pak. Dibuka. Sebelah kiri Pak. Speaker ya, silakan Pak. Udah. Oke. Mari kita tundukkan kepala. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul semua tempat ini, kami dari teman-teman dari Full Gospel. Hari ini kami ingin memulai penghiburan untuk Pak Aweng, seorang yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Yes. Hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Pak Aweng dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, karena kami percaya di Mazmur 25. Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak takut apapun yang terjadi. Karena kami tahu kami akan mewarisi bumi. Kami memulai acara ini Tuhan, Kau urapi kami semua di tempat ini. Kau berikan damai sejahtera untuk anak-anak Pak Aweng, cucu Pak Aweng, sehingga mereka menjadi orang yang kuat. Dan Kau berikan penghiburan dan damai sejahtera ya Tuhan. Kami akan memulai acara ini Tuhan. Kau pakai hati, pikiran, dan pendengaran kami Tuhan. Sehingga acara ini dapat berkenan di mata-Mu. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edward Chang, Regional Presiden DKI 3. Telah membuka acara penghiburan malam ini melalui doa, dan selanjutnya adalah pembacaan obituari oleh Pak William Leo, sekretaris dari regional DKI 3. Pak William, kami persilakan dengan hormat. Thank you Pak. Saya share screen dulu Pak ya. Selamat malam pada semua keluarga Pak Sukardi. Selamat malam semua teman-teman Full Gospel. Malam ini saya mohon untuk kita dengan hikmat kita mendengarkan obituari yang disiapkan oleh Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia. Obituari Minggu 24 Januari 2021 pukul 5:57 waktu Indonesia Barat. Bapa di surga menjemput hambanya, sahabat sepelayanan kami, almarhum Bapak Sukadi Nasudin, yang kami kenal sebagai Ko Aweng. Beliau lahir tanggal 28 Juni 1945 dan meninggal 24 Januari 2020. Sudah selesai tugasmu dan pulanglah. Peristiwa ini pasti akan membuat kita semua sedih, karena kita kehilangan sosok dan tokoh panutan baik dalam keluarga, kerjaan maupun dalam pelayanan di FGB MFI Indonesia. Beliau adalah salah satu member senior di FGB MFI Indonesia yang rajin dan setia melayani di wadah FGB MFI ini. Dalam kegigihan dan semangat beliau patut kita teladani. Karena kemanapun Tuhan minta beliau melayani, beliau selalu siap melayani bersama-sama dengan saudara-saudara sepelayanannya. Semasa hidupnya, beliau merupakan salah satu pendiri chapter Jakarta Otomotif. Pernah menjabat sebagai Bendahara Regional Barat waktu FGB MFI Indonesia baru menjadi 2 regional. Dan di akhir hidup beliau masih melayani dan menjadi member aktif di regional DKI Jakarta 3. Kami mewakili seluruh jajaran pengurus dan member FGB MFI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak karena telah memberikan waktu kepada Bapak Sukadi Nasudin untuk dapat melayani bersama-sama dengan kami. Kami percaya kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amsal 10:7a. Ayat ini juga berlaku untuk almarhum Bapak Sukadi Nasudin, dan berkat itu akan tercurah kepada anak-anak dan semua keturunannya.
Selamat jalan, sobat terkasih. Sampai jumpa di rumah Bapa di surga. His banner over us is love. Tio Edward, Regional Presiden DKI Jakarta 3. Amin. Thank you, Pak Ruslan. Ya, terima kasih Pak William Leo sudah membacakan obituari daripada Pak Aweng. Dan acara selanjutnya adalah kita masuk ke pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Pak Ferry dan Pak Dhani Mande. Silakan Pak Ferry dan Pak Dhani Mande. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Dhani. Dan kini tiba saatnya kita akan memutarkan video pelayanan daripada almarhum Pak Aweng selama berada di FGD MFI. Video ini sebagai catatan daripada perjalanan pelayanan Pak Aweng yang sudah menjadi sejarah bagi FGD MFI. Dan video ini akan disimpan sebagai arsip untuk kenang-kenangan daripada pelayanan Pak Aweng selama di FGD MFI. Baik, saya minta kepada sekretariat untuk bisa memutar video pelayanan daripada Ali Nasudin di FGD MFI. Silakan Pak. Ruslan, ini ada dua video ini tentang perjalanan
Pak Sukandi di Full Gospel, dan juga kesan-kesan dari teman-teman khususnya Jakarta Kelapa Gading, KGOC ya. Yes, KGOC dan GOC ya. Ya, Kesan-kesan selama berhubungan dengan Pak Aweng ya di dalam pelayanan. Jadi ada dua video. Ya, ada dua video, silakan. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluh. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Pak Ferry, video kesan dari teman-teman. Tapi bisa juga nanti setelah firman Tuhan, di jadwalnya setelah firman Tuhan. Ya, ini sebetulnya gabungan Pak, gabungan di ini nanti karena itu yang ini karena ya silakan. Ya, silakan. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya kenal almarhum Aweng sejak awal-awal tahun 70-an, yaitu sama-sama dagang mobil di Pecenongan. Dalam 2 tahun terakhir, sebelum pandemi, saya dan almarhum sering bertemu dalam kegiatan chapter meeting di Jakarta Otomotif Chapter. Banyak yang dapat kita pelajari dari almarhum yang begitu giat dan aktif di Full Gospel. Dan almarhum dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam pelayanan di Full Gospel, dan juga dapat memotivasi kita dalam hal semangatnya yang begitu tinggi dalam beraktivitas di Full Gospel. Selamat jalan sahabatku, Aweng Sukandi Nasudin. Upahmu besar di surga atas pelayananmu begitu besar di Full Gospel. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Amin. Saya turut berduka cita atas berpulangnya sahabat dan pendiri JOC Ko Aweng. Saya sangat kaget membaca WA grup tadi pagi. Hari Senin lalu saya masih
telepon, ngobrol sama Ko Aweng. Masih katanya sehat-sehat. Cuma suaranya agak kurang jelas. Ini Ko Aweng telah tiada buat keluarganya yang ditinggal. Diberi penghiburan dan kekuatan. Selamat jalan Ko Aweng. Sampai jumpa di surga. Amin. Selamat jalan Ko Aweng, sahabat saudaraku yang terkasih. Semoga Tuhan selalu bersamamu dan buat keluarga yang ditinggalkan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertaimu dan bersama keluarga Ko Aweng. Ko Aweng begitu menyemangati kami di Full Gospel. Semangatnya tidak pernah lepas kendor. Semangatnya selalu menyemangati kita-kita yang muda-muda ini. Terima kasih sahabatku Ko Aweng. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Perkenalkan, saya dengan Hendra Christian dari Kelapa Gading Automotive Chapter. Saya dan keluarga mengucapkan turut bersimpati atas berpulang ke rumah Bapa di surga, sahabat saudara terkasih saya Ko Aweng. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Melihat Ko Aweng begitu rajin, begitu sangat mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya pribadi dan keluarga mengucapkan turut bersimpati dan keluarga beserta seluruh yang ditinggalkan. Saya yakin dan percaya akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan hambanya yang setia dan bersemangat, Pak Aweng, sahabat kita semua yang selalu menginspirasi dan memberikan kita semangat untuk terus tetap melayani di ibadah yang Tuhan percayakan bagi kita di JOC semua. Atas semangat dan inspirasi dari Pak Aweng, kita tetap semangat melayani untuk manusia. Inspirasi dari Pak Aweng, kita tetap semangat melayani untuk manusia di JOC. Selamat jalan, pahlawan iman, sampai bertemu kembali di surga yang kekal. Haleluya. Selamat malam yang kami kasihi Ibu Sukandi Nasruddin, yang kami kasihi keluarga besar almarhum Sukandi Nasruddin. Dengan ini kami dari Full Gospel Businessman Fellowship dari Jona Banten, Deputi Social Ministry, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya dan turut sepenanggungan atas dipanggil pulangnya Bapa di surga, kekasih kita Bapak Sukandi Nasruddin yang kita kenal dengan Ko Aweng. Banyak hal yang telah diperbuat oleh Ko Aweng selama hidupnya di Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Tugasnya sudah selesai. Rumahnya di surga mulia sudah selesai dibangun. Sampai berjumpa lagi, Ko Aweng. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai keluarga. Ya, kami semua berduka atas kepergian Pak Aweng. Kami member Kelapa Gading Automotive Chapter yang dulunya lahir dari Jakarta Automotive Chapter. Saya masih ingat setiap kali ada rapat, kalau ada kursi kosong di samping tempat duduk Pak Aweng, dia panggil saya, "Ruslan, kamu duduk di sini di samping saya." Saya bisa merasakan kebapaannya yang mengasihi anak-anak dan membimbing kami waktu mula-mula kami menjadi member baru di Kelapa Gading Automotive Chapter. Komunitas FGPM FI. Beliau adalah sosok yang tajam dalam memperhatikan keadaan, peka mendengar jika ada teman-teman di sekeliling yang mengalami kesulitan. Saya ingat dan saya harus belajar sepanjang hidup saya dari kesaksian beliau adalah setiap mau tidur selalu pegang tangan istrinya. Ini tidak mudah karena perlu ketulusan dan saya belajar dari situ. Ko Aweng, jadilah Ko Aweng dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia dan selamat menyambut kemuliaan sejati, menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan
dan God bless you always. Ya, demikianlah kesan-kesan teman-teman dari Jakarta Automotive Chapter dan Kelapa Gading Automotive Chapter. Dari semua kesan dan pesan yang disampaikan itu sangat menyentuh hati kami semua, karena pelayanan Pak Aweng ini tidak pernah sia-sia. Semua diukir, ditulis di ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Pak Aweng telah melakukan pertandingan iman yang benar dan telah merebut hidup kekal. Dan untuk itu Pak Aweng dipanggil, dan benar dia menjadi saksi di depan banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan selanjutnya adalah firman Tuhan adalah pendiri daripada Kelapa Gading Automotive Chapter. Ya, bersama-sama. Mic-nya dibuka, Pak. Selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini kami percaya ada maksud Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan kekuatan, penghiburan yang daripadamu. Berkati bibir hamba-Mu ini Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. FGP Man. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada keluarga ya yang telah mengizinkan kami untuk bersama-sama ya di acara malam penghiburan ini ya, menguatkan ya, dan ibu dan anak-anak ya dari Pak Sukandi. Saya juga selamat malam juga kepada Bapak Andreas Sutetia ya, Pak Antoni Putirai, Pak Agus, Pak Timothy Simroni, Pak Edward, Pak Amdani, semuanya ya luar biasa ya. Terima kasih juga pada kesempatan malam hari ini saya diberi untuk sharing firman ya. Saya terus terang saudara, ini saya masih ingat waktu saya dipilih Pak Aweng ya, waktu itu Yusa kamu aja jadi Automotive Chapter ya, ibarat tuh kayak dijorokin aja ya, saya masih ingat tuh. Tapi Yusa udah nggak apa-apa ambil aja ya, Pak Aweng bener Pak Aweng, udah nggak apa-apa ambil aja ya. Tapi ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa ya. Dan untuk itu pada malam hari ini ya saya akan membawakan firman ya. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat 8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, kalau kita ya ingin ya Bapak kita dipermuliakan, yaitu kamu harus berbuah banyak, bukan buahnya sedikit. Tapi saudara, bukan fruit, bukan more fruit, tapi mass fruit, sangat banyak. Ya, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, banyak orang saudara tidak mengejar karakter dan buah daripada itu. Ya, banyak orang yang dikejar saudara adalah kekayaan semuanya. Padahal kita tahu saudara, ya gajah mati meninggalkan gading, ya manusia mati meninggalkan nama. Saudara, pada waktu kita mendapatkan semuanya saudara, dan pada waktu kita meninggal, dan kita tidak membawa satu barang pun tidak kami bawa. Tetapi saudara, pada waktu kita mengejar buah daripada buah roh itu, karakter itu saudara, pada waktu meninggal saudara, itu yang terus dibawa. Ya, kita lihat saudara, contoh di dalam kehidupan Salomo, ya di 1 Raja-Raja 10:23 dikatakan Raja Salomo ya memiliki semua raja di bumi, hal kekayaan ya dan nikmat. Jadi Salomo itu sampai sekarang saudara itu raja yang paling kaya, nggak ada yang lebih kaya dari Salomo ya.
Tapi kita lihat saudara, begitu Salomo meninggal, ya, pada waktu sampai keturunan yang pertama sudah habis semuanya, ya. Tapi kita lihat sosok Tuhan Yesus, ya, yang dia lahir di kandang domba, ya. Bahkan saudara, dia tidak kemana-mana, tidak menyimpan hartanya, dan dia terus melayani, ya. Dan pada waktu meninggal, ya, di kayu salib, 9 buah roh ini sudah karakter ini yang menjadi teladan bagi kita semua. Berbuah banyak, ya, bukan sedikit aja, tapi sangat banyak, mas fruit, ya, 9 buah roh, dan itu sekarang menjadi pegangan buat kita semua. Bagaimana kita bisa 9 buah roh ini, karakter ini, saudara. Ya, walaupun Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, tapi karakter ini terus melekat, ya. Di mana saudara 9 buah roh itu, yaitu salah kita lihat, ya, kasih, ya. Saya lihat saudara Pak Aweng, ya, kasih itu saudara tidak mencari keuntungan. Saya lihat Pak Aweng itu begitu luar biasa. Dia masuk di FGPMFI, saudara. Pak Aweng tidak melihat keuntungan, tidak berbisnis. Ya, saya jarang lihat Pak Aweng itu berbisnis. Kamu kalau beli mobil sama saya ya. Saya nggak pernah lihat Pak Aweng gitu, ya. Bahkan mungkin ya ini Pak Fran juga ada saksinya mungkin di sini, ya. Mungkin yang beli dari orang FGP itu bisa dihitung pakai tangan, jual beli mungkin bisa. Tapi saudara Pak Aweng tidak menjual beli mungkin bisa. Tapi saudara Pak Aweng tidak mengambil keuntungan sedikit pun waktu masuk di FGPMFI. Juga saudara, ya. Pada waktu Pak Aweng pun, ya, pada waktu diberi kepercayaan, Pak Aweng ini terkenal menjadi bendara yang luar biasa, bendaranya FGPMFI, ya. Pak Aweng ini dipercaya sebagai bendara nggak gampang loh, saudara, ya. Saudara, pada event yang besar pun, ya, sebagai di regional, ya, memegang kas sampai ratusan juta. Bahkan saudara, kalau di event yang besar Natal, Christmas atau Paskah, ya, mesti bendaranya Pak Aweng kemarin. Ya, dan masih ingat saudara, pada waktu itu bendara belum pakai nama puisi, tapi pakai nama pribadi, ya, pakai namanya Pak Aweng. Ya, saya tahu hatinya Pak Aweng luar biasa. Dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Saya mungkin tahu saudara, mungkin ya. Pada waktu menjabat itu saya tahu Pak Aweng itu, maaf ya, karena saya itu showroomnya 2, karena saya itu sering ketemu Pak Aweng tiap hari. Jadi Pak Aweng ini showroomnya beda 1 showroom, jadi sering ketemuan tiap hari. Ya, saya lihat saat Pak Aweng turun, ya, tapi dia tetap memegang jabatan itu nggak mudah. Apalagi Pak Aweng dipercaya untuk menjadi bendara, itu nggak mudah, saudara. Ya, itu bisa dipakai, bisa juga. Ya udah, tak pakai sebentar deh, tak buat puterin beli mobil, kan bisa juga, saudara. Wong itu nama juga nama Pak Aweng, ya, Pak Sukandi, ya. Tapi saudara, Pak Aweng tidak ambil, ya, keuntungan sedikit pun. Saya sampai luar biasa nih Pak Aweng, ya. Ya, tidak seperti Yudas, saudara. Yudas itu, ya, dengan uang 30 perak dia langsung bisa menjual Yesus, ya, karena uang, ya. Dan Pak Aweng, saudara, ini yang masih berhubungan dengan kasih. Pak Aweng itu tidak sombong, ya. Di mana Pak Aweng itu sebagai bendara. Kita lihat, saudara, kalau di event-event besar, yang maju mesti ketuanya, regional presidennya, semua. Pak Aweng itu cuma di belakang layar, ya, di belakang layar. Dia tidak sombong, ya. Biar yang lain maju nggak apa-apa. Tapi, saudara, kalau semua kegiatan itu, saudara, keuangannya berantakan, pastilah apa yang dilakukan itu rugi dan tidak nama Tuhan dipermuliakan. Pak Aweng itu benar-benar luar biasa. Begitu saudara saya tahu, begitu saudara uangnya mepet, Pak Aweng ini luar biasa, Pak Aweng luar biasa, ya. Dan Pak Aweng apa, saudara? Kasih apa, saudara? Dia tidak
maksudnya gini, apapun yang dilakukan, saudara, itu berarti Pak Weng itu waktu aktif umur 60 tahun ya, dia itu saudara nyetir sendiri jam 10, kita sering meeting itu jam 10, selesainya jam 11, tapi dia bisa nyetir sendiri saudara dari Kelapa Gading, dari manapun pulang ke Karawaci, itu nggak gampang loh saudara. Ya, saya bisa bayangin itu umur 70 ya, 65 tahun nyetir sendiri jam 10, jam 11 malam saudara. Aduh, meeting ya, cuma hanya untuk jiwa-jiwa ya. Wah, itu uang luar biasa. Mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya. Ya. Wah, itu nggak mudah loh, saudara. Ya. Saya percaya kita nggak bisa loh, saudara. Ya. Susah untuk melakukan itu. Ya. Dan saya lihat lagi, Pak Weng ini, roh yang lain yaitu damai sejahtera sukacita. Damai sejahtera itu, saudara, itu ibarat seperti kalau ada tebing, saudara, ada ombak yang gede, yang besar, ya, sama di sawah banyak burung-burungnya, dan yang di tebing itu ada burung-burungnya, pasti orang milih yang damai yang mana? Yang di sawah, saudara. Lihat burung-burungnya banyak. Tapi saudara, damai sejahtera daripada Tuhan. Itu yang di tebing, yang banyak ombaknya, tapi burung masih berkicauan. Saya lihat, saudara, Pak Weng pada waktu menjabat ini bukan dari kelebihannya, tapi saya lihat dari kekurangannya. Dan Pak Weng itu bisa melakukan damai sejahtera sukacita. Itu nggak gampang, saudara. Ya, bagaimana pada waktu kita melayani pada saat kekurangan itu nggak membuat damai. Ya, tapi Pak Weng bisa membuat damai sejahtera sukacita. Itu nggak mudah, nggak bisa. Saya merasakan sendiri, saudara. Pikirannya pasti udah pusing. Tapi lihat, Pak Weng itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, makanya Pak Weng itu bisa damai sejahtera, dan damai sejahtera ini sudah tidak bisa dibeli. Ya, kita lihat Pak Weng gimana, puji Tuhan, bisa baik, ya. Padahal saya tahu mungkin tidak baik, tapi dia mengalami damai sejahtera sukacita yang luar biasa, ya, itu luar biasa. Dan Pak Weng juga mengalami kemurahan. Saya lihat saudara Pak Weng ya, saya percaya kita nggak mudah. Pak Weng itu seperti janda miskin, memberi dengan kekurangannya, bukan dengan kelebihannya. Itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Pak Weng di mana-mana nabur, ya, nabur, sifit, nabur. Saya tahu pada waktu Pak Weng nabur ini, Pak Weng bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangannya. Ini minta maaf daripada keluarga saya, minta maaf. Tapi saya lihat, saudara, nggak gampang itu, nggak gampang, ya. Tapi saya percaya. Buah yang ditabur Pak Weng itu nggak pernah sia-sia. Ya, dengan adanya JOC, ya banyak orang dari JOC, banyak orang dipakai Tuhan. Ya, banyak yang dipakai Tuhan melayani di gereja, melayani dimanapun juga, saudara. Ya, terus berbuah. Di KGOC, saudara, juga luar biasa. Ada yang sudah S3, ya, teologi, ya. Terus ada juga jadi gembala, saudara, ya. Ada yang jadi misionaris. Aduh. Jadi apa yang Pak Weng tabur itu nggak pernah sia-sia. Tidak cucuran air mata. Aduh, itu nggak gampang, saudara. Ya. Bahkan saudara dari sampai Bandung pun, saudara, ini ada Pak Freddy Kosasi pun, ya. Dia sekarang dari chapter presiden bisa dipakai lagi, saudara, menjadi dipakai di nasional pun, sekarang menjadi nasional vice president. Itu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bayangin otomotif chapter, ya. Pak Weng menabur dengan cucuran air mata. Aduh, saya percaya yang ditabur ini akan terus berbuah dan berbuah banyak. Ya. Di KGOC pun juga ada namanya Pak Ruslan sendiri, ya, sekarang jadi kemarin direktur Voice, ya, terus sekarang menjabat di sekretaris juga nasional. Aduh, luar biasa, ya. Pak Weng itu memberi, ya, kemurahan yang luar biasa, ya. Ya itu, saudara. Dan Pak Weng ini orangnya sabar. Saya lihat Pak Weng ini nggak pernah marah. Disakiti dia diam aja, nggak pernah marah, yaudah nggak apa-apa, ya. Aduh, sabar, waduh, luar biasa. Dan Pak Weng ini setia, ya, benar-benar tadi kita lihat, ya, setia terhadap Tuhan, setia terhadap jiwa-jiwa, setia juga terhadap saudara istrinya. Bayangin tadi Pak Titus kesaksian
bahwa pada waktu malam sebelum tidur istrinya dipegang, digandeng sambil ini. Aduh, kita saya aja belum bisa loh saudara, ya nggak gampang. Saya belajar saudara-saudara. Kesetiaan di dalam keluarga, kesetiaan ya di dalam pelayanan, kesetiaan juga di dalam Tuhan. Ya, apalagi saudara pada waktu Pak Aweng ini pada waktu meninggal, ya dia tetap setia sama Tuhan, walaupun sakit dia tetap memuji dan menyembah Tuhan dan mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aduh, saya percaya Pak Aweng ini menjadi orang yang dikasih Tuhan yang luar biasa. 9 buah roh ini, dan saya percaya saudara, apa yang dilakukan Pak Aweng ini, walaupun Pak Aweng sudah tiada, tapi karakter ini saudara, karakter ini akan membawa dampak kepada kita semua di FGP-MFI. Baik di dalam FGP-MFI, baik keluarga, baik anak, cucu, mantunya, akan menciptakan, engkong lo dulu gini luar biasa. Engkong nggak pernah marah, engkong yang murah hati, engkong yang melakukan kasih, ya luar biasa, saudara. Ya, dan saya percaya, ya Pak Aweng, ya sekarang ini, ya aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir. Jadi saudara, Pak Aweng ini mengakhiri pertandingan dengan baik dengan segala pergumulannya, dia bisa menyelesaikan ini, ya. Dia mencapai garis akhir, sudah sampai akhir, ya. Dan Pak Aweng itu saudara apa, saudara? Dan memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi luar biasa Pak Aweng sudah mendapat mahkota, ya yang luar biasa. Dia telah memelihara iman, ya, telah mengakhiri pertandingan. Saudara, setiap awal semua orang oke, tapi saudara, setiap pertandingan ini saudara, yang penting apa? Menyelesaikan sampai finish. Banyak orang nggak menyelesaikan sampai finish, sampai tengah-tengah nggak setia, sampai tengah-tengah murtad, sampai tengah-tengah ya 9 buah roh nggak ini saudara. Kesetiaan itu penting saudara, menyelesaikan itu penting, ya. Dan saya percaya saudara, di Yohanes 11 juga dikatakan, ya, Yohanes 11 dikatakan juga, 25 dikatakan juga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudara percaya, Pak Aweng itu sudah hidup kembali, ya, bersama Bapa di surga. Walaupun katanya mati, tapi Pak Aweng sudah hidup kembali bersama Bapa di surga. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau dalam hal ini? Ya, saudara, dengan adanya ini, saudara, kita lihat banyak orang yang melihat, wah, kematian ini akhir dari segalanya. Enggak. Sebagai orang percaya, saudara, kematian ini merupakan awal daripada kehidupan. Iblis juga kecelek, saudara. Pada waktu itu sampai dibuat Yesus itu sampai mati di kayu salib dengan segala apapun tipu dayanya, saudara, dibuat semuanya sampai Tuhan Yesus mati. Dan setelah mati, iblis bersorak-sorai, puji Tuhan, menang. Tapi di balik kematian itu, saudara, ada mahkota kehidupan. Tiada mahkota tanpa salib. Ya, di balik kematian itu ternyata ada kehidupan. Dan saya percaya, Pak Aweng sudah hidup kembali bersama Bapa di surga. Ya, untuk kekal selamanya. Karena saudara, di Yohanes 12 dikatakan, Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Yohanes 12 ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, ayat 24 coba lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Ya, kita lihat saudara, biji gandum itu kan mati itu saudara. Bukan hidup kan? Tapi bayangin pada saat biji gandum itu mati dan jatuh ke tanah, saudara. Apa saudara? Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi saudara, biji gandum itu pada waktu jatuh ke tanah, ya, yang kelihatannya mati, saudara, pada waktu jatuh ke tanah, dan dia menghasilkan buah, dan buah itu sangat lebat. Luar biasa. Jadi saya percaya, Pak Aweng, saudara kekasih Tuhan, kekasih kami semua, yang menjadi teladan, Pak Aweng sudah hidup dan bersama Tuhan di surga.
Terima kasih Pak Aweng ya untuk selama perjalanan hidup, karena kejadian Pak Aweng sangat dahsyat dan ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bela kami semua Tuhan. Dalam kehidupan ini, kami dapat berbuah lebat, sangat lebat, sangat lebat. Karena kami kalau berbuah lebat, maka kami akan disebut murid-murid-Mu. Kiranya teladan dari Pak Aweng, 9 buah roh ini Tuhan, menjadi kesaksian bagi kami semua. Sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang luar biasa. Makasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau terus sertai keluarga, ibu, maupun orang tua dari Pak Aweng, ya, bahkan anak, mantu, cucunya. Biarlah apa yang dilakukan Pak Aweng ini menjadi teladan bagi kami semua. Bahkan, saudara, bahkan kami percaya keluarga ini akan Kau terus pelihara. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Seperti Abraham juga, saudara. Pada waktu Abraham meninggal, dia hanya melihat 2 cucu. Tapi dia percaya bahwa Abraham telah mempunyai suatu kota bangsa yang begitu besar. Makasih Tuhan. Makasih, kami percaya Kau berkati ya keluarganya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga teman-teman Full Gospel ini Tuhan. Bila apa dilakukan Pak Aweng ini menjadi kesaksian dan menjadi teladan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami panjatkan ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusak. Nah, dari sharing firman tadi, dari kesaksian yang juga disampaikan oleh Pak Yusak. Pak Yusak dan saya adalah salah satu contoh buah pelayanan Pak Aweng. Pak Yusak itu tadi awalnya bicara aja sulit, doa aja nggak bisa, apalagi suruh sharing firman Tuhan. Tapi hari ini Pak Yusak menunjukkan beliau adalah buah pelayanan dari Pak Aweng, bisa sharing firman Tuhan, begitu bicara nggak bisa berhenti. Ya, sampai waktu pun lewat. Nah itulah buah pelayanan daripada Pak Aweng. Demikian juga tadi sudah disampaikan, saya sendiri juga 14 tahun di FGBMFI, dari Kelapa Gading Automotive Chapter yang saya sampaikan tadi, di mana setiap meeting ada Pak Aweng, saya selalu kalau kursi kosong selalu dipanggil duduk di samping beliau. Dan seperti seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, menyayangi anak-anaknya. Ini luar biasa sekali. Baik, saya lanjut ke acara berikutnya adalah kepesan yang akan disampaikan oleh para senior-senior kita yang sudah pernah bekerja sama dengan Pak Aweng selama di FGBMFI. Baik, saya minta Pak Andreas Susetia. Silakan Pak Andreas Susetia dari Bandung menyampaikan pesan dan kesan selama 5 menit ke depan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Shalom keluarga dari Pak Sukandi atau dengan semua saudara-saudara saya di FGBMFI. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sebenarnya waktu saya pertama mendengar kabar ini, sungguh saya sangat kaget sekali. Dan waktu pagi-pagi saya coba membuka Facebook dari Pak Sukandi, dan betul di situ saya tertulis bahwa Pak Sukandi sudah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Selamat jalan buat Pak Sukandi. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, saya berdoa, mohonkan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus, dan biarlah keluarga ini boleh terus dibangun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Nah, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan, di mana di Wahyu 14 ayat yang ke-13, dikatakan begini, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Nah, kenal Pak Sukandi, waktu
waktu saya melayani di FGB MFI sebagai Regional President di West 2, di mana saya bekerja sama dengan beliau, karena saat itu beliau menjadi bendahara kami. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yusuf. Dan saya mengenal beliau itu dari hati. Ya tadi disinggung juga oleh Pak Yusak ya. Dan saya memang belum pernah melihat beliau ini marah-marah, saudara. Atau panas hati, enggak. Orangnya sabar ya. Dan itu sebenarnya menjadi teladan yang baik bagi kita, bagi teman-teman. Pak Sukandi ini sudah meletakkan suatu fondasi yang kuat bagi keluarganya, bagi ibu, anak-anak, mantu, dan cucu semuanya. Dan biarlah itu boleh diteruskan karena saya melihat dia menjadi suatu teladan atau panutan yang baik bagi kita semuanya. Dan seringkali saya, kalau ketemu dia, saya panggil beliau itu sebagai Menteri Keuangan. Karena dia selalu pegang uang dan sangat bisa dipercaya. Dan pada akhir hidupnya, mungkin 2 hari lalu saya ngobrol dengan Pak Anton Widodo, dia mengatakan beliau ini tiap pagi selalu mengirimkan firman Tuhan, renungan buat Pak Anton dan buat teman-teman yang lain gitu. Jadi luar biasa, dia punya suatu konsistensi untuk berbagi firman yang dia dapatkan. Nah, saya bersyukur sekali mengenal beliau dan saya memiliki kenangan yang indah ya bersama beliau yang terus ada pada saya. Sekali lagi saya katakan, saya ucapkan selamat jalan bagi Pak Sukandi. Saya percaya perbuatan-perbuatannya itu menyertai beliau. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya bagi semua keluarga besar yang ditinggalkan dan bagi kita semua teman-teman di FGB MFI. Amin. Ya, terima Tuhan kasih memberkati. Pak Andreas Susetia. Dan boleh saya simpulkan ternyata Pak Aweng adalah salah satu bendahara sorga yang ada di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu terkasih, keluarga Pak Aweng yang kami kasihi juga, teman-teman kami di FGB MFI. Kesan-pesan kedua adalah dari Pak Antoni Putirai. Pak Antoni Putirai adalah Regional Presiden West 4 yang lalu, yang sebelumnya kami karena sekarang sudah dipecah menjadi beberapa regional. Jadi Pak Regional Presiden West 4 adalah Pak Antoni Putirai pada saat itu. Kami persilakan Pak Antoni untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada keluarga daripada Pak Aweng. Silakan Pak Antoni Putirai. Pak Antoni, ya, suara masih mute, suaranya di unmute ya. Oke, ya selamat malam. Tadi Pak Ruslan lupa ya untuk ngasih saya bicara, di unmute terus dari hostnya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan FBGB. Selamat malam juga kepada keluarganya Pak almarhum Pak Sukandi, Pak Aweng. Saya mau memberikan 1-2 pesan. Dia adalah orang yang luar biasa, seperti Pak Yusak tadi Pak Yusak katakan, sangat konsisten. Saya ingat sekali, dia itu sebenarnya saya punya senior sebelum saya menjabat sebagai Presiden Regional West 4. Waktu saya jadi RD, dia tetap menjabat sebagai bendaharanya, dan itu memang benar apa yang dikatakan sama Pak Yusak. Dia orang yang bisa dipercaya. Ya, ketika cash keuangan lagi tipis, dia tidak semudah yang datang kepada teman-teman atau kepada saya untuk bicara, Pak Antoni uangnya kurang. Tidak. Dia berdoa dan dia punya keyakinan bahwa akan banyak orang
yang akan seat fit. Dan tidak pernah memang kita kekurangan. Tuhan baik lewat Pak Aweng, pelayanannya yang luar biasa itu. Sampai saya menjadi menjabat menjadi Presiden W4, dia pun tidak berubah, karakternya pun tidak pernah berubah, seorang yang humble. Dan bahkan saya mau satu kesaksian bahwa dialah satu-satunya orang yang menegur saya waktu saya jadi RD-nya. Dia sebagai seorang bapak rohani saya menegurnya dengan baik. Bilang, Pak, kalau kesaksian boleh nggak jangan bicara yang ratusan miliar, karena nanti nggak nyampe sama audiensnya. Saya bilang, oh iya, saya baru sadar dan saya berterima kasih untuk teguran yang baik itu. Sangat disayangkan waktu saya sekarang sudah melakukan sesuatu yang kecil-kecil, investasi yang kecil-kecil, untuk UMKM dia sudah tidak ada, tapi saya yakin dia telah melihatnya di surga. Ya, Pak Andreas juga sebagai senior saya juga, saya yakin Pak Andreas juga dengar itu waktu si Pak Aweng menegur saya dengan kasih. Ya, saya mau sampaikan satu ayat yang bagus, yaitu di Mazmur 116:15 dikatakan begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi nggak usah takut, nggak usah sedih, karena saya percaya bahwa sangat berharga di mata Tuhan. Ko Aweng pelayanannya tidak akan sia-sia, dan saya yakin dia telah memberikan legacy, the good legacy untuk keluarganya, anaknya, supaya legacy itu bisa diturunkan. Karena legacy bukan saja hanya urusan harta ya di bumi, tapi juga legacy karakter yang baik, karakter yang benar untuk bisa diwariskan kepada anak-anaknya maupun keluarganya. Sekali lagi saya ikut berduka cita kepada Ibu Sukandi dan anak-anaknya. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kalian semua. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Antoni Putirai. Ya, mohon maaf tadi host terlambat membuka mic Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, selanjutnya kesan dan pesan daripada Pak Agus Suryanto. Kami persilakan Pak Agus Suryanto. Selamat malam. Salam orang-orang berbahagia. Saya dekat atau akrab dengan Pak Sukandi di tahun 2012 sampai 2016, di mana saya sebagai wakilnya Pak Antoni dan Pak Sukandi sebagai bendahara W4. Banyak yang kenapa saya akrab, karena banyak yang kita bicarakan maupun diplanningkan untuk keuangan daripada regional W4. Pak Sukandi sangat tanggung jawab sekali masalah keuangan di dalam pelayanan Full Gospel. Andaikan kasnya belum dikeluarkan pun, beliau sanggup membayar segala kebutuhannya dulu. Artinya Pak Sukandi itu siap untuk menalangi duit dulu. Itu yang kita kadang-kadang nggak mengerti dan nggak menyadari. Kalau Pak Sukandi itu benar-benar hatinya itu untuk Full Gospel. Dia berkorban, tapi tidak ada yang tahu. Dia bayar segala sesuatunya dulu, baru nanti perhitungan dengan kasnya nasional, kasnya regional. Itu yang saya ngerti selama 4 tahun saya bergaul dengan Pak Sukandi. Sebenarnya lebih senior dari saya, tapi sebelum-sebelumnya Pak Sukandi sudah melayani sebagai bendahara. Tapi pada saat tahun 2012-2016 kita satu regional, itu saya dekat dengan Pak Sukandi.
bersama Pak Antoni sebagai presiden. Kita sampai sekarang karena 2016 kemudian regionalnya dipecah, kami pindah ke regional 3 dan Pak Sukandi ada di regional 1 Kelapa Gading. Nah, itu kesaksian saya sebagai sahabat Pak Sukandi yang bersama-sama melayani Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang 7 itu dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi sampai akhir hayatnya Pak Sukandi masih memelihara iman dengan baik. Saya berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan yang luar biasa, bahwa Pak Sukandi ada di sisi Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus adalah wakil ataupun vice regional president West 4 saat itu, dengan Pak Antoni Putirai sebagai regional presiden West 4. Dan Pak Antoni mengatakan seperti seorang bapak yang bisa menegur anaknya, dan saya bisa merasakan juga hati dari pada Pak Agus Suryanto yang melihat betapa Pak Aweng ini orangnya mau mendahulukan pekerjaan Tuhan, di mana apabila ada kebutuhan keuangan, beliau mau mendahulukan itu. Dan tadi Pak Yusak katakan dia melakukan itu bukan dengan kelebihan, tapi kekurangan. Dan inilah yang sangat membekas di hati kami semua. Baik, dan ada satu buah pelayanan Pak Aweng yang berada di luar Jakarta, yaitu di Bandung. Saya akan mengundang Pak Freddy Kosasi untuk memberikan kesan dan pesan. Ini adalah seorang FGB man dari hasil buah pelayanan dari Pak Aweng di grupnya otomotif. Silakan Pak Freddy. Iya. Terima kasih, Pak. Pertama-tama saya pribadi dan seluruh member otomotif chapter Bandung mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga. Kami terus berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Saya mengenal almarhum Ko Aweng lebih dari 30 tahun karena profesinya sama, yaitu jual beli mobil. Sebetulnya Ko Aweng itu nggak cocok. Seorang teman, seorang sahabat, baik di dalam bisnis, di hati masalah-masalah yang dihadapi oleh Ko Aweng almarhum. Tapi nggak pernah saya dengar keluhan dari beliau. Beliau itu betul-betul dari kata-katanya itu yang tidak pernah saya lupa. Beliau seorang yang tegar hatinya. Semua beliau boleh kami belajar seperti almarhum beliau. Sekali lagi saya merasa sangat kehilangan yang sangat. Tapi saya percaya Tuhan sudah menempatkan almarhum Ko Aweng di tempat yang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat jalan sahabatku, selamat jalan Ko Aweng. Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarganya. Amin. Amin, amin Pak Freddy. Ternyata cukup lama ya sudah kenal Pak Aweng, luar biasa. Baik, kita lanjut ke Pak Agustono. Ya, sama-sama dengan Pak Aweng berada di Jakarta Automotive Chapter. Mic-nya tolong dibuka dari host untuk Pak Agustono. Ya, silakan Pak Agustono. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Selamat
Salam hormat kami untuk keluarga besar almarhum Bapak Sukandi Nasudin dan para senior FGP semua ini ada di sini. Selamat malam. Saya mewakili JOC beserta keluarga turut berduka cita dan sangat kehilangan pada saudara, sahabat, kakak kita Ko Aweng. Saya mengenal beliau pertama kali ikut member meeting dengan FGP Jakarta Pusat di restoran HK pada waktu itu. Pada saat itu, para senior Jakarta Pusat bersama almarhum Bapak Turyawinata merencanakan membuka chapter baru dari komunitas otomotif. Sekitar 20 tahun yang lalu ini sudah terjadi. Sejak kami masuk dalam FGP MFI, kami merasa diberkati sekali. Rasanya begitu cepat berjalannya waktu sejak member meeting pertama JOC hingga saat ini. Ada beberapa saudara-saudara kita yang dengan setia melayani Tuhan Yesus melalui FGP MFI Jakarta Automotive Chapter telah pulang mendahului kita bersama Tuhan Yesus di sorga. Bapak almarhum Prinanto Budi, Bapak Daniel TG, Bapak Suryawinata, Bapak Erik Sutikno, Ko Alok, Edi Petrus, itu semua dari Jakarta Automotive Chapter. Kesan kami pada Ko Aweng, orangnya mudah bergaul, tidak sombong, sangat baik, berkomitmen, bila ada meeting pasti hadir, selalu berpikiran positif, dan menjadi panutan bagi semua yang mengenalnya. Kita semua yang ditinggalkan sangat kehilangan sekali. Tuhan Yesus memanggil ke sorga pasti mempunyai rencana yang indah. Kami berharap bagi keluarga besar Ko Aweng untuk selalu diberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan Tuhan Yesus selalu bersama keluarga besar Ko Aweng. Selamat tinggal Bapak Sukandi Nasudin. Tuhan Yesus berjalan bersamamu ke sorga. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Agustono, waktu cepat berlalu ya, 20 tahun, luar biasa. Dan itu semua tergores di hati daripada teman-teman Pak Aweng. Baik, selanjutnya adalah Pak Aliansa. Pak Aliansa, apakah ada di tempat? Pak Ali? Pak Aliansa? Mic-nya bisa dibuka? Pak Aliansa juga pengusaha otomotif yang cukup lama bergaul dengan Pak Aweng, Pak Agusto, teman-teman yang lain, Pak Kurniawan, Pak Erdi, itu satu grup. Pak Aliansa, ada? Temu Pak Aliansa? Aliansa ada, ya. Sudah dibuka? Cuman dia belum buka. Belum dibuka ininya. Videonya atau mungkin beliau? kita jalan terus ya. Oke. Selanjutnya adalah Pak Denny. Pak Denny dulu. Pak Denny silakan. Ya. Selamat malam. Sesudah yang kasih Tuhan, mungkin saya termasuk adalah buah yang terakhir dari pelayanan Ko Aweng. Ya, saya kenal Ko Aweng belum terlalu lama, mungkin tahun 2018 ketika chapter otomotif Tanggal dibentuk. Tetapi 5 tahun ini begitu banyak di dalam kehidupan saya. Saya sempat jadi presiden chapter. Di situlah Ko Aweng yang banyak mendukung kami. Ya, memberikan perhatian, akan dengan kehadiran dia di meeting waktu siang, lunch meeting. Kadang-kadang dia belum waktunya sudah datang, membuat saya dia semangat gitu. Itu yang membuat saya kuat. Dan terakhir kali dia pun juga mendukung kami waktu kita mengadakan acara Natal di Panti Asuhan di BSD di Bet Shalom. Ya, beliaulah salah satu yang menggagas untuk acara Natal dengan Panti Jompo ini. Nah, saya melihat bagaimana kasihnya yang luar biasa dari seorang Ko Aweng ini. Ya, lalu juga saya juga melihat bagaimana Ko Aweng ini sangat dicintai oleh keluarga. Tuhan beri saya kesempatan untuk menghadiri acara malam kembang di rumah duka Siloam. Saya melihat bagaimana istri, anak-anak, mantu, cucu semua
merasa kehilangan, dan saya pun merasa terhanyut dengan hal itu. Dan begitu juga ketika di pemakaman di Santiago Hill, buka yang mendalam nyata di dalam keluarga, sehingga saya merasakan memang Ko Aweng ini adalah seorang sosok yang patut kita teladani. Saya kehilangan Ko Aweng. Ko Aweng juga termasuk orang yang membentuk saya dan mendukung tanggang otomotif chapter ini ada, sehingga saya juga mengatakan selamat jalan Ko Aweng, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Ko Aweng dan keluarga. Amsal pasal 22 ayat 1 mengatakan pada kita, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan kita percaya hambanya Ko Aweng dikasihi oleh keluarga semua, dihargai, dikasihi oleh kita semua. Tentu Tuhan menenangkan hati Tuhan. Terima kasih Ko Aweng, selamat jalan, sampai berjumpa lagi. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, luar biasa. Ternyata di masa-masa akhir 1-2 tahun belakangan ini masih ada buah pelayanan daripada Pak Aweng ya. Jadi keluarga tentunya bisa melihat bagaimana Pak Aweng menjadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Ini akan menjadi contoh buat keluarga, baik anak, kemudian cucu, mantu, semuanya ya bisa melihat Pak Aweng yang begitu setia kepada Tuhan. Baik, Pak Aliansa sudah ada, silakan Pak. Pak Aliansa? Pak Ali? Oke, kayaknya dia di jalan terputus ya. Oke, nah, kita lanjut karena waktu berjalan terus, kita tidak bisa menunggu. Dan kini tiba saatnya kami dari FGBMFI. Pak, kalau boleh Pak Fran, Pak, ini teman dekatnya satu ini, Pak Fran. Oke, jadi kalau Pak Ali tidak ada, Pak Frans ya, Pak Fran Azali. Pak Frans ada, Pak Frans? Pak Frans Azali? Pak Frans Azali? Ya Pak. Pak Frans? Ya. Selamat malam Pak Frans Azali. Ini perangko Pak, sama Lem, jadi satu nih. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Saya dikasih kesempatan juga berbicara di sini. Saya bersama dengan Ko Aweng, saya ikut Ko Aweng di tahun 82. Dari saya masih bujangan, Ko Aweng udah ajak saya ikut Ko Aweng, jadi Ko Aweng itu adalah bos saya. Dari tadi saya lihat member KGOC, JOC, dan member Full Gospel selalu semua mengatakan Ko Aweng itu orangnya baik. Memang Ko Aweng orangnya baik. Jadi bukan di sini aja yang saya dengar. Saya ikut Ko Aweng hampir 30 tahun. Semua tamu-tamu yang beli mobil, jual mobil, itu semua adalah langganan saya. Saya tahu semua. Selalu tamu kalau ngomong sama saya seneng jual mobil murah, beli mobil mahal sama bos lu, katanya. Orangnya baik daripada gue beli sama orang lain, katanya. Nah, di situ hanya kata-kata ini yang saya selalu ingat. Jadi, Ko Aweng tuh orangnya memang baik, saya kenal. Ko Aweng tuh saya hampir setengah hari dari pagi sampai sore selalu bersama Ko Aweng. Jadi, susah, senang semua Ko Aweng sering cerita-cerita, ngobrol dengan saya. Dan saya tadi juga mampir di Mall Kelapa Gading, saya lihat Excelso, saya ingat Ko Aweng selalu ngajak saya minum di sana. Jadi Ko Aweng itu memang orangnya baik, dan Ko Aweng itu orangnya seorang bapak yang baik, pencinta keluarga, nomor 1. Tidak ada duanya Ko Aweng. Saya tahu Ko Aweng benar-benar. Jadi saya yakin Ko Aweng sudah diterima oleh Bapak di kerajaan surga. Ko Aweng memang baik orangnya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selamat jalan Ko Aweng. Ko Aweng doakan kita yang masih di dunia ini menjalankan yang terbaik untuk sesama. Terima kasih Pak Ruslan dan teman-teman Full Gospel. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans. Ini luar biasa ya. Orang lain melihat dari luar, Pak Frans itu melihat dari dalam karena selama 30 tahun bersama-sama dengan Pak Aweng.
Dan antara yang bersaksi, yang menyatakan kebaikan daripada Pak Aweng itu dari dalam dan dari luar malam ini. Ini sungguh indah. Ini indah sekali buat keluarga yang ditinggalkan. Karena ini adalah satu teladan yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Pak Aweng. Baik, saat ini tiba saatnya kami akan mendengar sepatah, dua patah kata sambutan daripada keluarga. Siapa yang akan mewakili, silakan untuk membuka mic-nya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bisa anak, bisa istri, bisa juga cucu. Jadi ada 3 bisa sampaikan sesuatu. Silakan Pak. Saya Hansel, anaknya Pak Sukandi. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih ke semua tim Full Gospel, ke Pak Yusak yang pertama kali suggest kalau misalnya dari Full Gospel itu mau mengadakan Zoom meeting ini. Saya kalau boleh jujur awalnya saya agak-agak nggak kepengen untuk Zoom ini karena nggak gampang untuk terus diingatkan akan kehilangan ini, dan saya ngerasa kalau ini tuh awalnya saya pikir cuman bikin tambah berat untuk dengar kesaksian lagi tentang Papi. Tapi saya nyesel saya pernah kepikiran seperti itu karena saya bersyukur banget karena dari Zoom meeting ini kita seluruh keluarga yang ada di sini dan sepupu-sepupu saya dan adik-adik Papi dan ada Anggin di sini tadi saya lihat, kita bisa sadar betapa impactful hidupnya Papi ke teman-teman dan ke rekan-rekan, dan saya yakin semua yang tadi di kesaksian-kesaksian teman-teman Papi ini semua benar, dan tanpa adanya Zoom meeting ini kita nggak akan pernah dengar. Dan thank you banget semuanya. Thank you Pak Yusak, thank you Pak Ruslan, thank you Om Franz. Thank you teman-teman semua yang mungkin sebagian besar saya nggak pernah ketemu dan saya nggak kenal. Ada Pak Agustono saya kenal. Dan saya atas nama keluarga semua saya mau mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapannya. Banyak juga dari selama 2 hari ini saya pegang handphonenya Papi, banyak ucapan bela sungkawa dan terima kasih banyak atas perhatiannya dan doanya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. God bless you all. Ya, terima kasih Pak Hansel. Kalau misalnya ada cucu yang pengen nyampein sesuatu, dari cucu. Mengenai Opa, ada nggak? Dari cucu. Ada yang mau bicara untuk sambutan? Ya. Shalom semuanya, saya Karina, anaknya Papi yang ketiga. Saya cuma mau kasih sedikit kesaksian dari apa yang Papi lakukan. Yang kita tahu, kita sebagai keluarga tahu Papi lakukan setiap hari adalah di setiap malam Papi sebelum tidur itu doa syafaat. Dan Full Gospel, semua chapter Papi doakan. Jadi Papi bawa Full Gospel itu di dalam doa syafaatnya setiap malam. Saya sekali lagi mewakili keluarga besar Papi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk Zoom meeting ini, pengabdian penghiburan untuk Papi, untuk keluarga yang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pasti untuk mengadakan ini. Kita semua percaya saat ini Papi sudah bahagia di surga bersama Tuhan Yesus. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga, memang kita harus meneruskan legacy Papi. Itu adalah tugas terberat kami saat ini untuk istri Papi, anak dan cucu-cucu, karena Papi adalah orang yang luar biasa. Memang seperti kalau tadi teman-teman Papi di Full Gospel aja bisa menyaksikan
kebesaran hati Papi, begitu Papi luar biasanya, kehidupan Papi itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami, keluarganya. Papi betul-betul dipakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan sampai di akhir hidup. Sampai di akhir napas terakhirnya Papi. Kebetulan saya dan Hansel yang mendampingi, Papi sebut nama Yesus terus. Jadi kami yakin saat Papi menghembuskan napas terakhir, saat itu juga tangan Papi digandeng dan Tuhan Yesus sendiri menyebut Papi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga Full Gospel dari semua chapter yang ada hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Karin, luar biasa kesaksiannya ya. Ternyata semua ini konfirmasi betul-betul Pak Aweng adalah seorang yang setia di mata Tuhan. Dan Full Gospel senantiasa membuka tangan untuk menerima anak-anak daripada Pak Aweng untuk bergabung ya dengan kami. Pak Hansel bisa bergabung ya. Bu Karin juga boleh, karena di Full Gospel itu ada Men's, juga ada LOF, Ladies of Fellowship ya. Silakan boleh bergabung, karena kalau tinggalnya di sekitar Serpong, kita ada regional Banten di sana. Kita sangat berharap karena Papa sudah menggariskan sesuatu, menuliskan sesuatu yang indah di Full Gospel. Kiranya ada anak-anak yang bisa meneruskan itu semua. Kami sangat-sangat berharap untuk itu. Supaya kenangan itu tidak hanya berjalan dan berakhir di Papa, tapi terus akan kepada anak-anaknya. Dan itulah kesempatan kita adakan Zoom ini adalah mempererat hubungan sebenarnya. Karena kami tidak terlalu erat hubungan dengan keluarga, selain Papa, kadang-kadang Mama ikut acara. Nah, dengan anak-anak kan sedikit jarang. Nah, kami berharap dengan adanya Zoom ini kita saling mengenal lebih dalam, kemudian anak-anak bisa menjadi member dari Full Gospel untuk meneruskan legacy daripada Papa. Ya, terima kasih keluarga yang sudah menyampaikan kata sambutan. Dan masih ada yang mau menyampaikan sesuatu dari keluarga? Satu lagi boleh kalau ada. Cukup ya, kalau cukup, oke, baik. Selanjutnya adalah kita masuk pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Pak Dani Mande. Silakan Pak Dani Mande.
Terima kasih Pak Dhani. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya teringat kata-kata yang disampaikan oleh Pak Frans. Biasanya di dalam bisnis itu, orang mau menjual sesuatu itu dengan harga yang tinggi, mau membeli sesuatu itu dengan harga yang murah. Tadi saya ingat statementnya Pak Pak Frans. Saya mau menjual dengan harga yang murah dan mau membeli dengan harga yang mahal. Artinya apa? Ada satu karakter yang memang ada di Pak Aweng yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini kepada anak-anak, kepada cucu-cucu itu harus diingat. Ada satu kekuatan yang luar biasa di karakternya Pak Aweng karena kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga orang lain itu melihat ada kemuliaan yang besar di wajahnya Pak Aweng. Nah, inilah satu legacy yang juga dia turunkan kepada keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu. Dan secara bisnis itu memang tidak masuk akal. Karena ada Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada, Roh Kudus yang ada di dalam Pak Aweng itu yang membuat seperti itu yang terjadi. Dan ini yang juga menguatkan kami sebenarnya sebagai member FGB. Bukan hanya menguatkan keluarga malam ini, tapi menguatkan kami semua member FGB yang hadir malam ini. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Kami undang Pak Anton Widodo. Pak Anton tidak ada, mungkin Pak Rudiap berkenan menggantikan Pak Anton. Ya, oke. Silakan Pak Rudiap. Ya, Pak Rudiap hadir. Pak Rudi. Pak Rudiap. Ya. Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, Pak Rudiap, saya perkenalkan dulu. Pak Rudiap adalah National Executive Vice President saat ini, periode 2020-2024. Silakan Pak Rudi, kalau bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dulu, baru berdoa penutupan. Silakan Pak Rudi. Untuk keluarga Pak Sukandi, saya ucapkan terima kasih sudah merelakan papanya melayani Full Gospel begitu lama. Saya termasuk salah satu orang yang terinspirasi dalam kehidupan Pak Sukandi. Saya ingat ketika saya pertama kali jadi ketua panitia Christmas, beliau adalah bendahara dan dia selalu meyakinkan saya, maju saja Rudi, maju saja. Tenang, soft, tidak banyak bicara, tapi kalau ada dia suasana tenang. Saya sangat tersentuh ketika tadi Kak Karina bilang papanya setiap malam doa syafaat untuk Full Gospel. Nah, itu buat saya itu sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Pak Sukandi itu tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan. Ini satu contoh yang bisa kami pelajari dari kehidupan Pak Sukandi. Ya, harapan kami anak-anak silakan bisa ikut Full Gospel, yang pria ataupun yang ibu-ibu bisa ikut Ladies of the Fellowship. Mari kita sama-sama lanjutkan legasi Pak Sukandi di wadah yang sangat dia cintai, sehingga ada sesuatu yang bisa kita sharekan, bahwa papanya seorang legacy, seorang legend di Full Gospel. Demikian, mungkin kita tutup dengan doa ya. Bapak kami bersyukur malam hari ini kami melihat seorang tokoh, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Seorang yang setia, tidak banyak bicara, tetapi menjadi inspirasi bagi banyak orang di tempat ini. Kami percaya Bapak, Engkau sudah bersama dia di sana. Dia sudah menempati rumah barunya. Dan kami percaya Bapak, dia sudah menikmati harta di surga yang sudah dia tabung. Bapak yang khusus berdoa untuk keluarga besar, untuk istri, anak-anak, cucu. Kami percaya Engkau selalu akan memelihara mereka, memberikan mereka damai sejahtera.
kasih sukacita. Karena seorang Pak Sukandi sudah memberikan begitu banyak bagi orang-orang di luar sana. Kami berdoa untuk setiap full gospel di tempat ini, Bapak. Biarlah keteladanan Pak Sukandi menjadi satu contoh bagi kami. Untuk kami boleh belajar bagaimana hidup setia sampai terakhir. Bagaimana tetap memuji Engkau di dalam kesakitan. Bagaimana boleh terus melayani Engkau. Dan selalu menjadi inspirasi berdampak kemanapun dia pergi. Biarlah kami boleh belajar dan mengikuti teladan Pak Sukandi. Kami berdoa untuk setiap kami tempat ini, Bapak. Bila apa yang ditabur di full gospel ini, Bapak, akan banyak tumbuh pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Sukandi. Terpujilah nama Engkau, Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Rudi. Baik, demikianlah serangkaian acara kita di malam penghiburan untuk keluarga Pak Aweng dari teman-teman FCBMFI. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang dengan setia ikut acara malam penghiburan ini. Juga terima kasih kepada regional TKI 3 di bawah pimpinan Pak Edward Chang dan semua timnya. Kemudian teman-teman yang ada di DKI 1 juga, kemudian Pak Yusak Purnomo yang terus mengawal acara ini, ada Pak Dani Mande, ada Pak Ferry Gregorius, kemudian terima kasih juga kepada semua yang menyampaikan kesan dan pesan, utama juga kepada Bapak Andreas Susetia, Bapak Antoni Putirai, Bapak Agus Suryanto, kemudian Bapak Freddy Kosasi, Bapak Agus Tono, Bapak Denny, dan Pak Frans, dan keluarga yang sudah menyampaikan ini. Demikianlah acara malam penghiburan ini, dan